Saya lahir di Bandung 5 Oktober 1981 dalam keluarga terpelajar. Ayah saya, Hikmat Iskandar, adalah seorang peneliti dan ahli infrastruktur transportasi. Ia menjadi dosen tamu di Institut Teknologi Bandung. Gelar Master of Science diraih ayah saya di Inggris, sementara gelar doktor diraih di Australia. Ketika hendak mengambil gelar yang terakhir tadi, saya dan kedua kakak saya ikut diboyong ke negeri Kangguru pada tahun 1989. Setelah 4 tahun di sana, saya kembali ke tanah air tahun 1993 saat berusia 12 tahun. Saya lalu melanjutkan sekolah di sebuah sekolah dasar di Bandung. Ayah adalah seorang pekerja keras, datang dari keluarga kurang mampu dan ditinggal wafat ibunya sejak SMP. Ayah sampai harus berjualan rokok untuk bisa membiayai kuliahnya di ITB. Ayah masuk ITB dengan beasiswa. Beasiswa kemudian menjadi sahabat akrab ayah saya, karena S2 dan S3 diraihnya dengan itu. Saya sekolah tinggi-tinggi itu supaya kamu tidak ngamen dan ngemis, kata ayah kepada saya. Karena prinsip itu juga, selepas SMA saya diarahkan ke Fakultas Teknik Sipil agar senafas dengan latar belakang pendidikan ayah. Malum, dua kakak saya tidak ada yang melanjutkan pendidikan di bidang eksakta. Kakak pertama saya memilih jurusan manajemen, sementara yang nomor dua tertarik hubungan internasional. Namun, tanpa disadari orang tua, dalam diri saya mengalir darah seni yang sangat luar biasa. Dorongannya sudah terasa sejak saya duduk di bangku SMP. Saya memiliki semangat ngeband yang sangat tinggi. Saya belajar gitar secara otodidak. Sebuah gitar diberikan kepada saya ketika saya berulang tahun ke-15. Ayah pula yang memperkenalkan saya pada akor-akor dasar. Namun, tidak tersirat keinginan ayah untuk mengarahkan saya pada musik. Akor-akor yang lebih variatif saya pelajari dari tempat nongkrong. Demikian pula lagu dan aliran musik yang berkembang saat itu. Selain itu, saya juga mendapatkan banyak teman seumuran yang juga ingin menjadi anak band. Salah satunya adalah Nazril Irham atau Aril. Kesukaan pada musik menjadi salah satu alasan keakraban di antara kami berdua hingga saat ini. Keakraban itu juga makin erat karena kami terus berada di kelas yang sama. Sejak kelas 1 SMP, Oasis menyatukan kami ke dalam band bernama Peppermint. Saat itu, berbagai jenis aliran musik berkembang di sekolah saya. Ada yang condong ke punk, metal, semua seperti mencari jati diri. Saya sendiri lebih suka mempelajari karya-karya Oasis. Peppermint sendiri memiliki dua formasi. Formasi pertama terdiri atas saya, Aril, Kibil, dan Diki. Formasi ini bertahan hingga kami lulus SMP. Formasi kedua terbentuk ketika kami duduk di bangku SMA. Meski saya tidak lagi satu sekolah dengan Aril dan Kibil, formasi kedua ini mendapat tambahan Eric, personil The Changcuters. Dan lagu yang kami bawakan tidak lagi hanya karya Oasis, melainkan komposisi milik hampir semua band yang mengusung aliran British pop seperti Stone Roses dan Pulp. Penampilan band ini kebanyakan hanya sebatas pada acara pentas seni sekolah atau undangan-undangan kecil. Belum ada ajakan untuk tampil di kafe, karena band ini memang tidak mengasar target itu. Semua lebih karena keinginan untuk bersenang-senang, sekadar membuktikan kalau kami bisa menjadi anak band. Selain main band, saya dan Aril juga memiliki keinginan lama untuk mendalami pengetahuan rekaman. Software Fruity Loops dan Cakewalk menjadi mainan kami berdua. Saya memilih yang pertama, sementara Aril lebih banyak mengutak-atik Cakewalk. Kami berdua sering berbagi pengetahuan baru dari software itu. Belakangan, Aril berpindah ke Fruity Loops karena software yang ia tekuni dirasa kurang pas. Awal-awal mempelajari peranti lunak untuk rekaman ini, saya banyak memanfaatkan komputer di ruang kerja ayah. Setelah itu, dari sekadar ingin tahu berubah menjadi sesuatu yang serius. Saya menghabiskan banyak tabungan untuk membangun studio rekaman sendiri. Saya masukkan peralatan paling mutakhir yang ada di pasaran. Sebenarnya, keinginan untuk memiliki studio itu dipicu oleh keikutsertaan saya dalam album kompilasi Peter Pan. Saya melihat ide apapun bisa diabadikan ke dalam pita rekaman melalui sederet peralatan di studio tadi. Tak heran, begitu saya punya uang, Pro Tools menjadi bidikan pertama saya dan tentunya seperangkat komputer desktop. Saya ingat bagaimana Aril mengajak saya ke Jaya Plaza di dekat Kosambi, Bandung untuk membeli software Pro Tools tadi. Dasar masih hijau, saya membeli begitu saja peranti lunak tadi. Belakangan, saya sadar kalau software tersebut harus dilengkapi dengan peranti keras. Yang terakhir, ini tidak bisa dibeli sembarangan dan harganya terbilang mahal untuk ukuran kantong saya. Sekarang, hardware dan software itu menjadi bagian dari dua studio saya yang saya bangun di ujung Berung dan Dago Giri. Jalan bermusik saya boleh dibilang cukup terjal. Saya harus mengorbankan pendidikan saya. Ketika duduk di bangku SMA, saya sempat tinggal kelas. Saya juga tidak tamat kuliah. Di tengah keluarga yang mengedepankan pendidikan,
Prestasi buruk ini tentu tak dapat ditolerir oleh orang tua saya. Saya pernah bergabung dengan band Topi. Ariel yang mengajak saya bergabung. Posisi saya di band ini adalah rhythm. Saya bertanggung jawab dan memegang kendali progresi akord. Di dalam band itu sudah ada Lukman, Ari, dan Abel. Setelah itu Andika ikut bergabung. Topi banyak membawakan lagu milik band-band terkenal dari berbagai aliran musik. Misalnya Red Hot Chili Peppers. Lagu pilihan band ini kebanyakan karena ingin mempertontonkan kemampuan basis Topi. Band ini juga membawakan khususnya lagu Have Fun Go Mad, Pearl Jam, dan lain-lain. Arahnya tidak jelas. Topi hanya beberapa kali manggung dan kebanyakan di panggung 17 Agustusan. Karena tidak memiliki tujuan yang jelas, saya, Ariel, dan Lukman memutuskan untuk keluar dari band itu. Saya dan Ariel masih berhubungan satu sama lain. Saya tidak ingat kemana Lukman pergi setelah keluar dari band itu. Persahabatan saya dengan Ariel terus terjalin. Saya makin mengenal sifat-sifat sahabat saya itu. Satu hal yang membuat saya bertahan dalam satu band bersama Ariel adalah karena kalau bareng sama dia, kami pasti punya tujuan. Saya sadar kalau sahabat saya ini sangat ingin berkarir di bidang musik. Ini bisa dilihat dari evolusi posisi Ariel di sebuah band. Bila saya senantiasa memegang gitar, Ariel pernah menjadi drummer, memainkan bass, gitar, dan belakangan mengisi posisi vokalis. Menjelang akhir 90-an, Andika mengajak saya bergabung dalam band barunya. Di sana ada wajah baru yakni Indra. Dia memainkan bass. Posisi drummer masih dipegang Ari. Saya lupa nama vokalisnya. Karena sang vokalis itu saya hendak mengundurkan diri. Niat saya tertahan oleh opsi Andika yang mengajak Ariel untuk mengisi posisi vokalis. Saya setuju. Dengan formasi baru itu, band yang kemudian diberi nama Universe tersebut sempat tampil satu kali di Cafe O'Hara. Dua perubahan lagi terjadi dengan Universe. Pertama, masuknya Lukman menggantikan Nendi yang dinilai kurang lebur dengan band itu. Lalu, bergabungnya Reza menggantikan Ari. Reza adalah teman seband Indra di Second Up. Dengan formasi itu, band ini kemudian berganti nama menjadi Peter Pan. Secara resmi, nama itu digunakan pada 1 September tahun 2000. Lukman menjadi sosok yang paling disegani di band itu. Bukan hanya dengan dia paling dewasa, melainkan karena dia memiliki pengalaman paling banyak dibanding personil lain. Karena perbedaan umur berselisih 7 tahun dengan saya menambah embel-embel AA ketika menyapa dia. Sekarang sih tinggal Lukman saja. Reza tidak mendapat embel-embel AA karena baru belakangan saya tahu usianya ternyata tak jauh berbeda dari Lukman. Kami sempat menganggap dia seumuran karena mukanya muda dan badannya juga sepantaran kami-kami. Belum lagi dengan dandanan Reza yang menurut saya sangat nyentrik. Seperti personel lain, saya juga tidak terlalu mempersoalkan dandanan nyentrik Reza. Bagi saya, ada satu hal yang sangat esensial yang menjadi bahan pertimbangan utama saat menerima Reza, yakni main drumnya jago. Sesudah itu, formasi ini bertahan untuk waktu yang cukup lama. Seiring dengan itu, karir bermusik saya juga mulai terbentuk. Band ini sejak awal langsung menyasar kafe sebagai arena, menjadi band profesional yang membawakan lagu-lagu top 40. Perkembangan ini membuat saya harus pandai-pandai mengatur waktu agar pekerjaan baru saya itu tidak berbenturan dengan kewajiban lain yang digariskan orang tua, yaitu bersekolah. Berada di antara dua jalur, bermusik dan bersekolah membuat saya berada di persimpangan jalan. Saya beruntung memiliki Aji, kakak yang mendukung karir baru saya itu. Kakak saya ini seorang aktivis kampus. Dia cukup rajin menyuarakan kerisauan mahasiswa dengan unjuk rasa. Ketika ada kasus Munir, dia juga ikut turun ke jalan. Selain itu, Aji seorang rapper. Ia bergabung dalam Homicide yang cukup kondang di Bandung. Karena sama-sama musisi, kami jadi mengerti keinginan satu. Ngamen di kafe membuat saya harus bisa keluar malam dan baru kembali menjelang dini hari. Disinilah kakak saya berperan. Pulang pukul 3 pagi yang jemput dia. Aji pula yang sering menyemangati dan membesarkan hati saya atas pilihan hidup saya. Sebuah perjanjian antara saya dan ibu dibuat ketika saya hendak menyelesaikan pendidikan SMA. Saya dilarang ngeband di kafe, gitar disembunyikan. Akibatnya, saya sempat vakum dari Peter Pan. Setelah lulus, saya kembali mendapatkan gitar saya. Saya melanjutkan sekolah ke ITENAS, mengambil jurusan teknik sipil. Hampir semua dosen saya di ITENAS mengenal ayah saya. Maka, saya pun menjalani kuliah dengan cukup tenang. 2 semester pertama berlalu dengan mulus. Memasuki akhir semester 3, saya dihadapkan pada sebuah dilema besar. Di satu sisi, saya harus mengikuti ujian akhir semester. Di sisi lain, saya berhadapan dengan kemajuan yang dialami Peter Pan. Lewat sebuah lagu yang berjudul Mimpi yang Sempurna, Peter Pan mendapat kesempatan ikut dalam sebuah proyek rekaman album kompilasi bertajuk Kisah 2002 Malam. Bagi Peter Pan, ini adalah sebuah lompatan besar, sebuah kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan band yang sebenarnya. Dilema itu adalah jadwal rekaman lagu tadi pukul 10, bentrok dengan ujian saya.
Saya sebenarnya sudah siap mengikuti ujian, namun sebuah dorongan kuat dari dalam menyuruh saya untuk menjauh dari kampus dan mengarahkan diri ke studio rekaman. Tanpa banyak berpikir, saya meninggalkan kampus dan berangkat ke Jalan Jakarta, di mana studio Yes tempat Peter Pan rekaman berada. Rekaman saat itu belum secanggih sekarang, masih pakai pita. Sudah itu, metode rekaman yang dijalani adalah live. Format dan metode macam ini menuntut musisi untuk tidak melakukan kesalahan sama sekali. Bila itu terjadi, rekaman harus diulang dari awal. Proses rekaman itu sendiri berlangsung hanya 1 hari. Namun, saya sudah tidak punya niat lagi untuk mengikuti UAS di hari berikutnya. Apalagi, proses rekaman itu diikuti dengan fase mixing di minggu berikutnya. Saya sangat ingin melihat proses ini. Keputusan saya untuk tidak mengikuti UAS tadi diganjar dengan nilai F. Semua F. Karena saya memang tidak hadir. Hasil UAS tadi dikirim pihak fakultas ke rumah. Saya pun habis dimaki-maki orang tua. Berbarengan dengan keluarnya hasil UAS tadi, album kompilasi dirilis. Karena dimarahi, saya mengambil keputusan pergi ke Jakarta, bukan untuk kabur dari rumah, melainkan guna memenuhi jadwal promosi album tersebut. Saya dan teman-teman tidak menemui kesulitan soal pemondokan karena disediakan mes di Musika Studio. Demikian pula dengan makan. Yang tidak didapat adalah honor karena kami belum manggung. Kondisi ini membuat saya mau tidak mau harus bergantung pada orang tua. Alasan membeli pulsa telepon genggam menjadi andalan saya. Seakan mendapat kesempatan untuk memperlihatkan kenyataan. Ibu selalu menyisipkan kalimat peringatan sebelum memberikan uang. Tuh kan, jadi musisi kan gak ada uangnya, kata ibu. Keluarnya video klip Mimpi yang Sempurna di layar kaca cukup memberi pengaruh pada cara pandang ayah dan ibu terhadap pilihan karir saya sebagai musisi. Ibu langsung menerima ketika melihat video klip itu. Apalagi, ibu juga banyak mendapat pujian dari keluarga dan tetangga yang ikut menyaksikan klip tadi. Ayah belum bisa menerima kenyataan. Setelah saya menerima royalti dari album Taman Langit, barulah sikapnya sedikit cair. Penerimaan orang tua makin besar setelah mereka ikut diundang dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. Tema acara itu adalah pendapat orang tua terhadap keberhasilan anaknya sebagai musisi. Dari situ, mereka sadar kalau anaknya sudah berhasil. Sikap kedua orang tua ini makin membuat saya merasa keputusan saya meninggalkan bangku kuliah membuahkan hasil. 3 bulan setelah album kompilasi Kisah 2002 Malam beredar, saya menerima jatah royalti. Jumlahnya kecil, meski saya mengalokasikan sebagian untuk diberikan kepada kedua orang tua, semacam ucapan terima kasih. Setelah fase itu, saya mengambil keputusan untuk tidak mengerjakan hal lain kecuali bermusik. Inilah karir yang harus saya dalami dan pelajari. Soal berhasil atau tidak, saya mengambil sikap untuk tidak berpikir ke sana dulu. Bagi saya, yang terpenting adalah memenuhi hasrat bermusik yang sudah ada pada saya sejak kecil. Sikap itu yang menjadi modal saya dalam memulai perjalanan panjang bersama band Peter Pan. Penyesalan terbesar saya adalah saya tidak mempelajari musik secara akademis atau melalui kursus. Saya cukup cemburu dengan kemampuan David membaca not balok. Itu bahasa musik yang mempermudah proses bermusik kita. Meski demikian, saya tetap bersyukur karena lingkungan tempat saya belajar memberikan ilmu yang tidak bakal saya dapat dari bangku sekolah musik, yakni mengenal berbagai genre musik yang saat itu menjadi tren dan digemari anak-anak seumuran saya. Apalagi, di masa itu persaingan di antara generasi saya cukup tinggi. Bila ada anak yang bisa main gitar, yang lain pasti ingin menyainginya. Bersekolah di SMA Taruna Bakti makin membuat wawasan bermusik saya. Tempat nongkrong kami di samping dan waret itu membentuk pergaulan saya karena di tempat itu banyak berkumpul band-band indie Bandung. Aliran musik yang diusung band-band itu juga bermacam-macam. Ada yang metal, ada yang alternatif. Ketika masih menjadi pelajar di SMP 14, saya juga sudah dikelilingi oleh musisi-musisi berbakat. Di antaranya adalah Kibil yang kemudian mendirikan band The Changcuters. Persahabatan dengan Kibil berlanjut hingga kami dewasa. Ketika The Changcuters hendak mengeluarkan album perdananya, saya menawarkan studio saya sebagai tempat rekaman. Bahkan, saya bertindak sebagai produser album tersebut. Ya, demikianlah video kisah Ukinoa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.